Sepertinya susah betul pemerintah membereskan judi online. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Judi menjadi perbincangan kembali, saya kira karena dipicu oleh sebuah peristiwa seorang polwan menghabisi suaminya yang juga polisi karena judi online. Peristiwa yang betul-betul sangat miris. Aparatur yang mestinya menjadi garda terdepan menegakkan hukum justru terlibat di dalam sebuah rantai yang tidak berujung bernama judi online. Kita lanjutkan serial Siksa Orba dengan topik ini, judi. Kuatkan sabuk pengaman Anda. Bersama saya, Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip. Benarkah Indonesia bukan negara penjudi? Saksikan sampai akhir. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Uang judi najis tiada berkah, kata Rhoma Irama. Baik, saya mulai dengan mengajak Anda kembali ke tahun 86. Menteri Dalam Negeri waktu itu, Suparjo Rustam, baru saja hadir dalam rapat di Bina Graha, melapor ke Presiden Soeharto soal polemik Porkas dan judi. Porkas itu bukan judi, jadi nggak dilarang. Itu kata Suparjo Rustam. Porkas itu undian bola adu tangkas, bisa membantu KONI dapat uang segar 200 juta per pekan demi olahraga, bukan judi. Itu kata Menteri Sosial namanya Nani Sudarsono. Kenapa pemerintah ngotot? Karena pemerintah bikin yayasan dengan nama Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial. Abraham Toding yang staf ahli Mensos itu duduk sebagai sekretaris yayasan. Yayasan inilah yang menyelenggarakan Porkas, undian-undian berhadiah yang kalau ditanyakan kepada sosok seperti Rhoma Irama, jelas ini adalah judi. Di Jawa Timur memang panas polemik soal Porkas ini. Bahkan beberapa anggota DPRD Jawa Timur untuk menilai Porkas itu judi atau tidak, mereka ngebentangin semacam definisi gitu. Apa itu main judi? Judi itu adalah pertaruhan dengan memakai uang yang jika menang ada yang diuntungkan dan bila kalah ada yang rugi. Itulah judi. Terus gimana cara main Porkas yang disebut oleh Mendagri Suparjo Rustam tadi, yang dibilang oleh Mensos Nani Sudarsono tadi sebagai bukan judi dan sekedar undian bola, sekedar adu ketangkasan. Di lembaran Porkas, itu bahasa Inggris kalau nggak Porkas itu, ada kertas gini, B5 dibagi 2. Nah, ini dibagi 2, nah itulah kertas Porkas. Di situ tertera ada 13 pertandingan. Ada Liga Nasional, ada Liga Daerah yang barangkali Anda nggak pernah dengar, maupun ada liga kayak Liga Inggris, Liga Internasional lah itu. Di sana, di kertas itu, kita disuruh nebak siapa yang menang, siapa yang seri, dan kalah nggak ada. Jadi dia ada kolomnya itu. Itu kolom lajur satunya Porkas. Nanti kalian bisa lihat gambarnya. Nebak hasil pertandingan. Tentu saja yang jago analisis kayak pandit itu ya bisalah nebak-nebak kayak gitu. Tapi jangan puas dulu. Porkas menginginkan kolom lajur kedua. Pembeli Porkas
harus mengurutkan abjad pertandingan dari A sampai N. Jadi itu ada A sampai N itu ada pertandingan itu. Berapa? 13 atau 14 itu. Itu sejumlah pertandingan. Di sini teman-teman sekalian, itu diperlukan kehebatan menerka. Atau dalam bahasa Mensos tadi itu ketangkasan menerka. Jadi tangkas, itu bagian dari olahraga katanya. Nah, terkaan itulah yang diundi. Hadiahnya itu bisa ratusan juta. Harga Porkas waktu itu Rp300. Jadi kalian bisa menghayalkan kekayaan 2.500 lipat dari harga kupon per lembar. Sangat menggiurkan. Untuk dapat hadiah utama, si pembeli Porkas itu harus bisa menebak urutan abjad yang bakal diundi. Tuh, bisa nebak? Tentu saja bisa. Secara matematika, ada yang disebut dengan probabilitas. Probabilitasnya berapa? 20-an ribu kemungkinan. Nah tuh. Jadi beli aja 20-an ribu lembar Porkas, isi yang berbeda-beda, pasti kena. 1. Jadi butuh modal berapa untuk bisa menebak Porkas itu? Peluang menangnya sangat luar biasa sedikitnya. Lah, kamu sanggupnya cuma bisa beli 2 lembar ya wassalam. Mampus aja kalian dikoyak oleh harapan palsu. Dan itu adalah impian nisbiah yang ditebar oleh pemerintah itu. Mengapa begitu sulit? Nah, alibi panitia, alibi penyelenggara, alibi yang punya yayasan, mereka nggak nyebut bandar loh ya, penyelenggara. Kami ini kan sedang nyari dana. Kalau gampang ditebak, bisa bangkrut penyelenggara. Itu alasannya. Coba, sekali lagi, mereka nggak pakai loh istilah bandar gitu. Pakainya itu istilah ya tadi, penyelenggara. Kayak panitia pelaksana itu. Lalu gimana cara membagi duit yang ditarik dari masyarakat itu? Konon, kata ketua PSSI waktu itu, bukan Erick Thohir kan, Cardono gitu. Ada 2 juta rupiah untuk klub lokal yang ada namanya di lembar taruhan Porkas itu. Jadi siapapun yang ada nama klubnya di situ dikasih 2 juta itu dibagi-bagi gitu. Kalau klub luar ya cukup laporin ke FIFA katanya. Jadi kalau ada Arseto Solo misalnya melawan Magelang, PPSM Magelang gitu, dapat tuh ratusan ribu dari Porkas itu. Apakah semua klub tahu pertandingan mereka diporkaskan? Enggak. Ada contohnya, PSIM Jogja itu pernah marah-marah karena mereka nggak dapat share Porkas, sementara klub mereka diporkaskan, dan itu pun tahunya dari KR. Ada juga hasil pertandingan itu nggak sesuai dengan fakta lapangan. Menang seri atau kalah ternyata didadu oleh penyelenggara. Kebayang nggak tuh? Diundi. Hasilnya diundi, bayangkan. Alasan penyelenggara itu waktunya mepet dengan jam pengumuman. Bayangkan teman-teman sekalian, hasil pertandingan Persebi Boyolali misalnya melawan Persikup Kulon Progo yang ada di lapangan Wates, itu didadu hasilnya. Jadi judi dijudikan itu loh. Tahu kan? Padahal jauhnya Wates sama Jogja itu berapa sih? Terus bisa kan ditelepon ke ibu kota hasilnya. Bayangkan, apalagi pertandingannya misalnya di Kalimantan sana, di Maluku, di Irian Jaya atau Papua sekarang. Jadi nggak usah tanya, hasilnya fiktif. Dan sederhana sekali jawaban panitia. Yang penting kan dananya, bukan hasil pertandingannya. Tipu-tipu betul. Tentu saja orang KONI, orang PSSI, dan semua rantai yang terlibat sangat senang dengan Porkas ini. Punya duit miliaran yang disedot dari masyarakat, yang sialnya berasal dari kelompok marginal. Kelompok kere melarat. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang ada di kepala para petaruh kere melarat itu sama dengan yang ada di kepala para penggede Porkas ini? Bahwa pembeli Porkas
itu di kepalanya itu terpacak usaha-usaha mulia bahwa mereka sedang bersedekah demi olahraga, demi sepak bola. Enggak, mereka itu pengen kaya instan. Paling enggak kayak PNS atau anggota ABRI. Dan harapan itu adalah candu, teman-teman sekalian. Itulah judi. Singkat cerita, Porkas ini kemudian ditarik oleh pemerintah karena dikritik oleh habis-habisan. Kritik boleh jalan, tetapi godaan dapat uang cash yang disedot dari masyarakat, dari kelas bawah, tetap sesuatu yang menggiurkan. Kayak tapera itu loh sekarang itu. Narik uang dari masyarakat kecil itu loh. Bayangkan gitu ya, itu miliaran loh seminggu. Cukup dengan kuasai birokrasi, semuanya beres. Sementara cukong-cukong di luar institusi negara, sikap pemerintah jelas. Judi haruslah kita sikat. Judi haram. Judi menghancurkan moral bangsa. Dan sikap pemerintah dan pesan lagu Rhoma Irama itu sama untuk yang bukan dibikin dan disponsori oleh pemerintah dari level teratas sampai ke bawah. Pemerintah bahkan lebih kencang dari Rhoma Irama. Rhoma kan cuma bilang judi itu najis, sangat moral loh. Pemerintah itu bilangnya judi itu subversif. Tahu kan hukumannya subversif apa tuh? Hukuman mati. Dari Porkas lalu lahirlah apa yang disebut dengan SDSB. Ini adalah model lain dari Porkas. Dari undian-undian sebelumnya bikinan pemerintah. Dari lotre. Pemerintah bikin SDSB sebagai pengganti Porkas. Jelas. Sumbangan dana sosial berhadiah, SDSB. Sampai hafal itu. Kata undian hilang diganti dengan sumbangan. Mulia sekali toh. Dana sosial. Ini coba. Substansinya tetap sama teman-teman sekalian. Tebak-tebakan angka, 6 angka. Kali ini lebih rapi. Menko Polhukam waktu itu namanya Sudomo, itu ditugaskan dari Bina Graha, itu merapikan operasi SDSB ini. Bayangkan, sekelas Menko Polhukam itu ditugaskan mengoperasikan SDSB. Apa langkah pertama yang dilakukan oleh Sudomo? Langkah pertamanya adalah ngumpulin seluruh pemimpin daerah. Seluruh gubernur dikumpulin semuanya. Kecuali Aceh dan Timur-Timur yang gak datang. Dikumpulin di mana? Di Jogja. Desember 86. Itu adalah 2 bulan setelah Sinuwun Sultan Habib IX wafat. Dikumpulkan di mana? Di Hotel Ambarukmo yang jadi pesanggrahan mewah milik keluarga keraton itu. Jadi para gubernur itu dikumpulkan, datang jauh-jauh dari daerah masing-masing, bukan untuk berdoa untuk kepergian Habib IX. Gubernur ngumpul untuk konsolidasi SDSB. Semua kepala daerah diminta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kesuksesan kupon SDSB di daerah masing-masing. Kira-kira Sudomo ngasih pengarahan seperti itu. Dan 2 hari kemudian kegiatan kumpul-kumpul itu di Jakarta dilanjutkan lagi di lapangan Banteng, di Hotel Borobudur kalau nggak salah. Pesertanya lain lagi. Seluruh distributor SDSB dikumpulkan dan diperhadapkan dengan 25 kepala daerah, kepala dinas sosial di seluruh Indonesia. Jadi semua harus bekerja sama dengan baik. Birokrasi rapi, pengusahanya manut, pertanda SDSB bakal lebih natural, lebih diterima. Agar terlihat tidak sama dengan judi buntut, teman-teman sekalian, maka digelar sebuah operasi yang sangat-sangat keras. Dalam klip yang saya catat adalah Jaksa Agung waktu itu
ditunjuk memimpin operasi itu. Daftar nama para bandar dibagikan semuanya. Semarang, Surabaya, Jakarta, sampai Medan, Binjai. Dan operasi ini jelas bagian dari usaha mengamankan SDSB. Jangan sampai SDSB ini diganggu oleh judi buntut. Apalagi ada pesaingnya. Jadi monopoli. Bahkan judi pun dimonopoli, bayangkan itu. Presiden Soeharto di pekan pertama Desember 88, ya kalau nggak salah. Karena 1 Januari 89 SDSB pertama diumumkan 1 Januari. Ngasih instruksi Presiden Soeharto. Instruksinya apa? Judi buntut harus diberantas sampai tuntas. Bayangkan itu instruksi presiden loh ya. Mereka yang bikin judi itu, kata kepala negara waktu itu, sudah masuk dalam kategori perbuatan subversif. Ini jelas instruksi jelas sekali nih ya, clear. Setelah itu seri SDSB pun diluncurkan 1 Januari 89. Memang gak serumit Porkas, lebih sederhana. Cukup Anda menebak susunan angka 6 angka ya. Tebak, nasib Anda berubah jadi kerem melarat, jadi jutawan. Dulu istilahnya jutawan, bukan miliarder. Itu orang kaya banget itu kalau udah jadi jutawan istilahnya. Seri A, harganya itu Rp5.000. Disebar 1 juta lembar, lempar ke pasar. Seri B1, Rp1.500. Dilempar 12, berapa? 6 juta lembar lembar ke pasar. Seri B2, nah ini yang paling banyak ini. Termasuk saya dulu pernah beli ini. Seri B2 itu Rp1.000. 12 juta lembar juga disebar ke seluruh Indonesia. Dan seri C khusus untuk orang-orang kaya. 15.000 harganya, 200.000 lembar. Per pekan dana yang disedot, kalau separuhnya saja kupon itu terbeli, itu ada 19, sekian miliar gitu. Dan dalam setahun itu bisa 1 triliun. Bayangkan itu. Padahal kurs rupiah waktu itu 2.000. Siapa sasaran SDSB ini? Porkas gaya baru ini? Ya tetap warga miskin dan warga paling bawah. Bahkan bisa nembus benteng santri di desa-desa terpencil. Ada penelitian tentang itu. Bahkan saat masih bernama Porkas, di Boyolali misalnya, saat mengumumkan penelitian yang bertopik dampak sumbangan berhadiah terhadap mental dan seterusnya, Arief Budiman, sosiolog, bilang kepala masyarakat oleh Porkas, oleh SDSB ini terhalusinasi sedemikian rupa, sangat nggak nalar, spekulatif, irasional, dan bahkan mereka bisa loh ngejudiin nasib. Dan yang paling parah, sumber ekonomi keluarga terpenggal. Judi yang dikelola pemerintah ini berdampak betul dengan naiknya kebutuhan akan dukun dan praktek klinik. Biasa loh itu bertapa di goa-goa itu, tapi bukan untuk pembersihan hati misalnya, tetapi meminta bisikan nomor. Buntut 2 angka juga ya nggak apa-apa, yang penting bisa kena gitu. Bahkan ada pasangan muda-mudi yang menyimpan tulang bayi mereka yang meninggal di bawah tempat tidur karena menurut petunjuk teknikal dari dukun bakal ada nomor yang muncul di tulang bayi yang masih lunak itu. Kriminal juga sering terjadi gara-gara SDSB, gara-gara Porkas ini, apapun lah namanya. Membunuh gara-gara SDSB, ngeri betul. 5 tahun loh SDSB ini berjalan, sama dengan 1 periode pemerintahan. Tahun pertama hingga kedua aman, tahun ketiga protes sudah mulai berani. Gerakan protes dan demonstrasi
anti SDSB merajalela di tahun keempat hingga tahun kelima resmi dilikuidasi. Beberapa kepala daerah memang mencoba bersuara keras sesuai dengan suara masyarakat gitu. Tetapi sehabis dipanggil dan disuruh menghadap presiden di Binagraha yang jadi tempat mengumpulnya para pelindung SDSB ini, sikap kepala daerah itu kemudian kembali melempem gitu. Seakan nggak mau lagi menyinggung-nyinggung soal-soal SDSB itu. Pihak yayasan SDSB, nama yayasannya itu apa ya, akronimnya itu, apa singkatannya itu, YDBKS. YDBKS, Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial. Mereka ini ngesup kontrak pengoperasian SDSB ini ke PT yang lain lagi, namanya Arta Dana Kriya. Nah, PT inilah yang kemudian nalangin dana untuk mereka yang kalau ada yang bisa nebak, ngasih hadiah. Kurang lebih kalau nggak salah 30 miliar kalau nggak salah. Tapi di saat yang sama mereka juga bisa meraup ratusan miliar sedotan dari uang masyarakat bawah. Bahkan lebih gede dari angka tabungan Simpedes yang dikelola BRI. Kebayang nggak itu? Dan itu semua dana dari daerah. Itu semua dana dari rakyat jelata yang menjadi pemasang taruhan utama. Pelanggan SDSB seri B1 maupun B2. Dan SDSB itu adalah hiburan kaum jelata ini. Itu kata sosiolog UGM namanya Lukman Sutrisno. Ngelihat bioskop nggak mampu, nonton TV-nya nggak ada. Hiburan seks apalagi SDSB. Di Temanggung ada seorang siswa namanya Nur Latif. Dia bikin kuesioner kecil-kecilan lah tingkat kecamatan. Dia nyebar, Nur Latif ini nyebar 3 kecamatan kuesionernya itu. Hasilnya adalah 64% responden berpenghasilan 25 sampai 50 ribu sebulan adalah konsumen SDSB. Mereka lah yang menjadi pemburu jalan pintas untuk dapat hadiah nomplok. Makin paceklik itu desa, kata Nur Latif, minat SDSB-nya makin menjadi-jadi katanya. Di saat panen apalagi, agen SDSB itu bisa ngejual sampai 30 buku loh. Yang tiap bukunya kan 25 lembar. 30 buku, bayangkan. Itu per minggu loh, bukan per bulan. Dan pelajar juga ramai memasang SDSB ini. Mengapa? Karena dengan uang 1.000 perak saja, 1.000 rupiah saja, nggak usah banyak kerja, dan harapan untuk dapat kena tebakan bisa menjadi jutawan. Dan itu bukan hal yang mustahil. Dan bandar SDSB memang bisa ketawa ngakak dengan halusinasi-halusinasi yang brutal seperti ini. Di Surabaya, pengayuh beca, namanya kalau nggak salah itu Cak Dugel, dia bilang nggak akan pernah dia mau berhenti nge SDSB sebelum tebakannya dia kena. Tiap pekan, Dugel itu nyisin 5.000 rupiah untuk belanja 5 kupon. Dari hasil keringatnya narik beca. Dan Cak Dugel ini, teman-teman sekalian, bersama jutaan bernasib sepertinya tiap Rabu malam, ingat itu, Rabu malam, dak dik duk ser gitu. Itu kan seperti 3 larik lagunya Slank, Blues Males itu. Itu lagu Blues Males itu arahnya jelas emang ke SDSB itu. Ada kata Rabu malam di larik pertama Slank itu. Apalagi kalau bukan malam pengundian. Tiap minggu loh begitu, 5 tahun, Rabu malam. Ada yang bilang SDSB itu adalah instrumen moneter yang paling efektif. Dan sekelas BRI emang lewat. Tapi Yayasan Dana Bakti bukan BUMN.
bukan juga BUMD. Ini yayasan. Tahu kan sifat yayasan? Tertutup. Terus dikembalikan kemana dana dana yang disedot dari desa-desa itu, dari kampung-kampung miskin itu di seluruh Indonesia Raya ini. Ini menarik ini. Karena ini yayasan, jelas tertutup. Tetapi kata si penyelenggara, ada kok yang dikembalikan ke daerah. Tapi dana yang disedot untuk kegiatan orang pusat memang lebih banyak, kira-kira 60% lebih ke atas. Macam-macam yang dibiayain dari dana SDSB ini. Misalnya ya, untuk membiayai acara tinju di TVRI. Nah itu, kalau ada tinju Elias Pikal, apalagi Mike Tyson gitu. Itu SDSB itu. Bayangkan, mereka alih-alih membangun infrastruktur olahraga di desa gitu. Ada lagi yang lebih absurd. Tahu Kadin toh? Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Nggak mungkin dong orang miskin jadi anggota Kadin ini. Nah, pengusaha-pengusaha beken itu ngadain munas. Dana munasnya diambil dari SDSB. Karena protes dari kampus makin keras, Yayasan Dana Bakti lalu menyiram rektor dengan uang SDSB. Nggak usah saya sebut nama-nama kampusnya, tapi ya kampus-kampus kalian itu. Ada itu di laporan tabloid Detik, yang kemudian dibredel setahun kemudian setelah pemberitaan SDSB. Secara masif ini teman-teman sekalian. Buka aja Detik November 93. Salah satu petinggi PBNU juga turut kecipratan 50-an juta rupiah. Itu besar sekali untuk kurs saat itu. Dan ketahuan nadain uang SDSB, si Sekjen kemudian dipecat oleh PBNU. PDI, Partai Demokrasi Indonesia, saat ngadain kongres luar biasa, itu juga ngajuin dana ke Depsos dan disetujui, di-approve itu loh. Dan SDSB pun ngalir ke kongres Partai Wong Cilik itu. Teman-teman sekalian, gelombang protes SDSB di mana-mana. November 93. Rakyat kemudian mengadili SDSB di jalanan. Di Jember ada namanya HAMAS, Himpunan Aksi Mahasiswa Anti SDSB. Di Jogja ada Senat Mahasiswa UGM, UI, IAIN bersekutu dalam Gerakan Masyarakat Islam Jogja. Dan saking besarnya aksi di Boulevard UGM ini, pasukan yang disiagakan itu datang dari macam-macam batalion. Ada dari Magelang, dipadu dengan batalion Tentungan Jogja. Ada Kompi Brimob, ada Garnison Kodim, bahkan ada dari polisi wilayah gitu. Banyak sekali, 600 personel kalau nggak salah itu. Saking banyaknya aparat keamanan yang menangani demonstrasi anti SDSB ini, UGM kemudian diplesetkan menjadi Universitas Gajah Militer. Kalau nggak salah, ini masa di mana yang jadi aktivis waktu itu adalah generasinya Anies Baswedan. Di Sampang, Madura, mahasiswa dan warga itu nggak cuma protes SDSB, tapi juga minta Bupati Hinayana untuk turun sekalian karena nggak becus. Di Bogor, konsentrasi anti SDSB itu ada di IPB. Di Bandung, aksi protes dikonsentrasikan di IAIN Sunan Gunung Jati. Di Medan, ada namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim Anti Judi. Di Banjarmasin, ada kesatuan menamakan diri KAMIS, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam. Di Jakarta, karena tahu bahwa SDSB ini berhulu di Jakarta Pusat, demonstran langsung menuju ke Istana Negara dengan membentangkan spanduk Sepultura. Kayak nama band kan dari Brazil itu. Karena band metal famous Sepultura itu memang manggung di Jakarta waktu itu. Di saat protes SDSB ini lagi keras-kerasnya. Sepultura
ala mahasiswa anti SDSB Jakarta ini adalah 10 tuntutan rakyat. Sepultura. 1. Hapuskan SDSB. 2. Turunkan Menteri Sosial. 3. Sampai 10 dipikir ntar aja. Nggak cukup ininya spanduknya. Ada tulisannya itu. Dan SDSB pun tumbang di penghujung November di tahun 93. Antara institusi itu kemudian saling tuding yang semuanya telunjuk mengarah ke Departemen Sosial dan Yayasan Dana Bakti. Pengurus yayasan juga sangat linglung saat ditanya bagaimana mereka mengelola duit dari masyarakat ini yang dilakukan dengan sangat masif. Kemana saja mengucurnya. Dan yayasan mengarahkan semua tanggung jawab ke 1. Presiden, 2. Wakil Presiden, 3. Setnek, 4. Mensos, dan 5. BPK. Wajar karena tugas mereka itu hanya bertugas menyedot, dan melapor. Nyedot tiap minggu dan melapor setiap bulan. 1 triliun loh setahun, dan selanjutnya terserah yang di atas. Yayasan Dana Bakti ini teman-teman sekalian adalah yayasan yang mengelola atau pengelola tunggal yang ditunjuk langsung pemerintah sejak judi legal ini masih bernama TSSB 79, Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah. Ketika masih bernama Porkas di tahun 86, ketika masih bernama KSOB, Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah 87. Dan ketika bernama SDSB 1 Januari 89. Dan tahun 97 saudara sekalian, saya sangat masgul dan hati saya berbunga membaca secuil laporan majalah Gatra. Kira-kira isinya begini, berbulan-bulan judi berjalan aman. Kini aparat militer meluncurkan sesuatu operasi menggasak penjudi di Medan. Judi buntut. Mari bertepuk tangan untuk ketangkasan pemerintah penggasakan judi di Medan itu. Dan Indonesia sudah benar, ini negara memang bukan negeri penjudi. Aparatnya saja sangat ahli dan terampil dalam menggasak cukong judi. Ini Orba value sekali. Salam judol, apa kabar Mas Putut EA? Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip dari CBS Jualan Buku Sastra di Kabupaten Bantul. Jas Merah Mojok.co. Sampai jumpa di serial Siksa Orba berikutnya.